kembali lagi di channel aku, Endang Mingge. Pada video kali ini aku akan berbagi resep, yaitu membuat rendang hati sapi yang tentunya lezat dan tidak berbau amis sama sekali. Karena saya akan membagikan tips dan triknya supaya rendang hati sapi ini tidak berbau amis, dan juga pastinya bisa disimpan dan tahan lama tanpa menggunakan kulkas. Oke, langsung aja disimak video aku ya. Untuk bahan utamanya saya menggunakan 2 kg hati sapi. Sediakan air, kemudian rebus sampai mendidih. Untuk menghilangkan bau amis pada hati sapi, kita akan kasih 2 buah bunga lawang. Masukkan 6 lembar daun salam, 1 batang serai yang dimemarkan. Lalu kita biarkan ini rempah-rempahnya ini terebus dahulu sampai berbau harum. Nah, di sini ada perubahan warna air dan juga baunya sangat harum. Kalau sudah harum, baru kita akan masukkan hati sapinya. Masukkan ya. Hati sapi ini kita akan rebus sampai airnya mendidih lagi. Tadi kan airnya sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan hati sapi. Setelah dimasukkan, airnya ini tenang kembali. Nah, ini kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, langsung aja diangkat. Proses ini memerlukan waktu sekitar 10 menit. Kalau sudah mendidih, ini sudah mendidih ya, kita angkat hati sapinya. Jadi jangan terlalu lama. Kemudian hati sapi ini biarkan dingin dahulu, baru dipotong-potong sesuai selera. Ini hati sapi yang sudah direbus tadi dan sudah saya potong-potong seperti ini. Nah, sudah saya potong-potong. Lalu bahan selanjutnya yaitu kelapa sangrai, ini sekitar 10 sendok makan. Setelah disangrai, dihaluskan. Kemudian 2 liter santan, ini dari 4 butir kelapa, jadi ini santan kental. Bumbu-bumbu yang dihaluskan: 28 siung bawang merah, 20 siung bawang putih, 300 gram cabai merah keriting, 300 gram cabai merah besar, 2 buah pala, 8 butir kemiri, 1 sendok makan asam jawa, 3 cm kunyit, 8 butir kapulaga, 5 cm jahe, dan 8 butir cengkeh. Jadi semua bumbu-bumbu ini dihaluskan. 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh jintan, 2 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh penyedap. Untuk rempah-rempahnya yang tidak ikut dihaluskan: 3 lembar daun kunyit, 3 batang serai, 6 lembar daun salam, 6 cm lengkuas, 2 batang kayu manis ukuran 5 cm, 8 lembar daun jeruk. Oke, sekarang haluskan semua bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan ini bumbu yang sudah saya haluskan. Untuk menghaluskan bumbu yang seperti kapulaga, cengkeh, kemudian tadi buah pala, itu bisa dihaluskan dengan dry mill. Kalau tidak ada, bisa pakai itu ulekan biasa, itu dihaluskan dahulu baru dimasukkan ke dalam blender biar kita pasti itu benar-benar halus. Oke, sekarang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan. Rempah-rempahnya: daun salam, serai,
lengkuas, kayu manis, daun jeruk, daun kunyit. Kalau airnya sudah menyusut, lalu masukkan minyak goreng. Kita akan tumis bumbunya. Untuk minyak goreng ini lebih baik dipanaskan dahulu ya. Nah, ini biar panas dahulu minyaknya. Saya tepikan untuk bumbunya, biar nanti nggak terlalu. Kalau minyaknya sudah panas, kita tumis bumbunya sampai matang. Kalau bumbunya sudah matang, minyaknya sudah bening, masukkan santannya. Masukkan gula jawa, garam, penyedap, dan kaldu bubuk. Jadi ini tidak belakangan ya, langsung aja dimasukkan supaya meresap ke dalam bumbunya. Kecuali untuk garam ini kalau pemirsa masih ragu bisa dimasukkan separuh dahulu. Nanti kalau sudah airnya menyusut terakhir kali masukkan garam lagi kalau takut keasinan. Kalau sudah mendidih, masukkan kelapa sangrenya. Ratakan dahulu. Karena yang dibuat rendang ini bahannya hati sapi, jadi hati sapi ini mudah lunak. Jadi ini biarkan menyusut. Kalau santannya tinggal separuh, baru dimasukkan hati sapinya biar tidak hancur. Oke, sekarang santannya tinggal separuh, kita masukkan hati sapinya. Biarkan sampai menyusut, dan jangan lupa yang bagian bawah ini selalu diaduk. Sambil menunggu santannya menyusut, kita persiapkan dulu toplesnya untuk packingnya. Jadi untuk menyimpan rendangnya saya pakai toples seperti ini. Ini seperti toples untuk menyimpan sambal ya, tapi ini yang kapasitasnya 500 ml ini. Jadi ini muat 500 ml. Kemudian toples-toples ini kita cuci dengan sabun cuci biasa. Tutupnya juga dicuci. Kalau seperti ini sudah bersih seperti ini, baru kita akan rebus. Lalu botol-botol ini direbus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Kemudian setelah 20 sampai 25 menit, toplesnya ini diangkat ya. Diangkat. Kemudian untuk tutupnya kita rebus juga. Nah, ini tutupnya kalau sudah diangkat ya. Lalu toples-toples ini dikeringkan dengan cara dijemur. Tetapi kalau pemirsa ingin lebih cepat, bisa dikeringkan dengan dimasukkan ke dalam oven. Kemudian bisa juga memakai hair dryer. Karena di sini di tempat saya cuacanya lagi panas. Jadi saya manfaatkan untuk mengeringkan toples ini. Kalau rendangnya ini airnya sudah habis, sudah menyusut, kemudian sudah berminyak seperti di video, berarti rendang ini sudah siap, sudah matang dan siap dikonsumsi. Oke, sekarang kita siapkan toples-toples yang sudah dijemur tadi. Kita akan packing rendangnya, kita masukkan ke dalam toples.
kita masukkan rendangnya ke dalam toples. Jadi memasukkannya ini ketika rendangnya masih panas. Jadi sampai di leher toples saja seperti ini di sini. Jadi jangan terlalu penuh. Sesudah ini kita tutup. Oke, sekarang rendang yang sudah ditaruh di dalam toples ini kita akan kukus supaya lebih awet. Tetapi cara mengukusnya ini dibalik, jadi tutupnya ini di bawah seperti ini. Ini ya. Lagi ini. Dan kukus selama 25 menit sampai 30 menit. Oke, setelah 25 menit kita akan angkat, matikan apinya dahulu. Oke, ini sudah saya taruh, masih dalam keadaan terbalik. Lalu tutup dengan kain dan biarkan ini sampai pagi. Jadi sampai keadaan dingin baru bisa dibalik. Nah, ini sudah kemarin sudah pagi, berarti kalau sudah dingin seperti ini baru bisa dibalik. Nah, dibalik seperti ini sudah bisa, lalu disimpan. Nah, ini dengan cara seperti ini bisa tahan berbulan-bulan. Oke, rasanya rendang ini sangat lezat dan gurih sekali. Dan sampai di sini video saya. Jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru maka pemirsa lah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Mengge. Terima kasih. See you in my next video. Bye.